言って。ひろみちゃん、やっぱり俺。秀夫くん。お願い감당할 수 있는가? 이분을 덮친 원인 불명의 바이러스. 都内では火災や事故が相次いで発生していますが、 충격과 전율의 끝. 助けて。下も眠ですかよ。 전 세계를 충격에 빠뜨린 강렬한 화제작. 600만 부 판매 대작 아이엠 히어로. 지금까지의 좀비 영화는 잊어라. 俺が君を守る。 아이엠 히어로. 9월 22일 대개봉. Film ini diawali dengan 4 orang kreator manga yang sedang mengerjakan sebuah komik karena dikejar deadline. Ketika itu ada sebuah berita yang muncul di TV bahwa ada seorang wanita dan seorang bos memakan anjing peliharaannya sendiri. Waktu pun telah berganti ke malam. Hideo Suzuki yang sekaligus pemeran utama dari film ini pulang ke tempat mendiamnya. Ia tinggal bersama kekasihnya yang bernama Teko. Mereka sudah sangat lama menjalin hubungan dan si pria berkacamata ini rupanya hanya numpang tinggal di kontrakan pacarnya. Pada malam itu mereka bertengkar karena Teko merasa bosan dengan Hideo yang hidupnya seakan-akan punya masa depan dan tidak ada harapan. Penghasilannya sebagai komikus dirasa tidak cukup untuk biaya kebutuhan keduanya sehingga Teko lah yang harus berjuang untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Dan pacar Hideo pun mengusirnya dan mengeluarkan barang-barang milik Hideo termasuk senjata shotgun yang diyakini barang keberuntungannya. Karena Hideo tak ada tempat tujuannya lagi, akhirnya ia pun kembali ke kantornya dan menginap di sana. Menjelang pagi Hideo mendapati telepon dari pacarnya yaitu Teko yang mengatakan bahwa dia telah menyesal atas segala ucapannya dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Namun saat itu suara Teko terdengar bahwa dia sedang tidak baik-baik saja sehingga membuat pria berkacamata itu merasa aneh dan khawatir. Ia pun bergegas pergi ke apartemen untuk mengecek keadaan Teko. Sesampainya di sana ia langsung memanggil-manggil kekasihnya serta mengetuk pintu kontrakannya, namun Teko tak kunjung memberikan jawaban. Hideo pun mengintip dari lubang kotak surat dan melihat kekasihnya sedang berbaring kemudian jatuh dari atas ranjang itu dan mengalami kejang-kejang. Tiba-tiba Teko pun menyerang pria berkacamata itu lalu ia hendak akan menggigitnya. Namun beruntung gigitannya mengenai pintu sehingga hal itu membuat gigi Teko rontok dan berjatuhan. Tak hanya sampai di situ, Teko masih bersikeras untuk menggigit Hideo sehingga telapak tangan Hideo pun tergigit oleh Teko. Hideo pun mendorong tangannya lalu kemudian tanpa kesengajaan Teko pun terjatuh dan tertusuk piala milik Hideo. Hideo yang merasa ketakutan akhirnya ia memutuskan pergi dari kontrakan pacarnya dan kembali ke kantornya. Tetapi ketika ia tiba di tempat kerjanya, ia dikagetkan oleh bos pemilik kantor tersebut yang berlumuran darah dan telah membunuh semua rekan kerjanya. Bosnya Hideo memberi peringatan kepadanya untuk senantiasa hati-hati dan sebisa mungkin jangan terkena gigitan karena ia juga bisa jadi monster seperti rekan kerja yang lainnya jika tergigit. Karena bosnya pun sudah terkena gigitan pada kakinya, akhirnya ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara memotong lehernya di hadapan Hideo. Hideo pun pergi berlari meninggalkan tempat kerjanya dengan sangat ketakutan. Sesampainya di jalanan kondisi malah semakin gaduh dan banyak orang berlarian. Semua orang satu persatu terkena gigitan dan berubah menjadi zombie atau di film ini disebut ZKN. Hideo berlari lalu menghampiri sebuah taksi berwarna hijau. Tak lama kemudian muncul seorang pekerja dan siswi berseragam SMA juga menghampiri taksi tersebut. Tak lama kemudian mereka pun pergi dengan taksi tersebut. Di dalam taksi mereka bertiga melihat tayangan berita yang menyampaikan informasi bahwa seluruh kota Jepang kini sedang diserang sebuah virus yang mengakibatkan orang yang terinfeksi berubah menjadi hilang kesadaran. Selang beberapa lama, di dalam taksi tersebut orang yang memakai setelan kantor itu menunjukkan tangannya yang telah tergigit. Tak lama kemudian ia pun berubah menjadi zombie dan menggigit tangan sang supir ketika ia hendak sudah memberikan tisu kepada orang berdasi itu. Hideo pun segera bertindak untuk mengeluarkan orang yang sudah menjadi zombie tersebut, menendangnya hingga ia terjatuh dan terpental.
Setelah berhasil menendang zombie itu, tak lama kemudian si supir taksi tersebut berubah dan mulai kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Hiromi yang duduknya di depan bersebelahan dengan sopir tersebut berpindah duduknya ke samping Hideo. Karena mobil taksi itu melaju di luar batas kecepatan, Hideo pun meminta Hiromi untuk bergegas memakai sabuk pengamannya. Beruntung mereka berdua selamat dari tragedi mencekam itu dan keluar mobil taksi berwarna hijau tersebut. Tak selang beberapa lama mereka pun mencari informasi tentang wabah tersebut di telepon genggam miliknya Hiromi. Isi dari informasi itu memberitahu bahwa virus yang tersebar saat ini bernama ZTN dan virus ini akan menghilang jika seseorang yang terinfeksi berada di Gunung Fuji. Tetapi belum sempat mereka selesai membaca informasi tersebut, handphone milik Hiromi mati karena baterainya low. Mereka pun saat itu langsung memutuskan untuk pergi dan berlindung ke Gunung Fuji dan perjalanan mereka pun dimulai. Singkat cerita, siang pun berganti malam, keduanya memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat dan saling berbagi makanan. Tak lama kemudian mereka pun tertidur sambil mendengarkan lagu dari Map 3 miliknya Hiromi. Keesokan harinya Hideo terbangun terlebih dahulu. Sambil menunggu Hiromi terbangun, Hideo pun mengamati Hiromi dan ia pun melihat bekas gigitan di lehernya wanita tersebut. Sontak ia pun segera bangkit dari duduknya dan menodongkan senjata miliknya ke arah Hiromi. Hiromi pun kaget dan terbangun, lalu ia menjelaskan bahwa ia memang digigit oleh seorang bayi 2 hari yang lalu. Hiromi pun pasrah kepada Hideo jika ia mau menembak dan membunuhnya. Namun Hideo mengurungkan niatnya, ia pun sadar tak semua orang tergigit bisa terinfeksi dan menjadi zombie karena Hideo pun pernah digigit tapi tidak menembus dagingnya. Ia bergegas pergi melanjutkan perjalanannya dan berkata kepada Hiromi bahwa pria berkacamata itu akan melindunginya. Selang beberapa waktu mereka pun duduk sejenak dan beristirahat. Namun Hiromi mulai merasakan keanehan pada dirinya sendiri, ia juga menyadari bahwa dirinya akan segera menjadi zombie. Hiromi tidak mau ambil resiko, gadis remaja itu pun meminta kepada Hideo untuk segera pergi dan meninggalkannya. Dengan berat hati Hideo pun pergi dan berlari meninggalkan Hiromi. Di tengah perjalanan ia melihat seseorang yang berada di depannya. Kemudian ia berlari menghampiri pria tersebut untuk meminta tolong. Namun ternyata pria tersebut adalah zombie yang kemudian langsung menyerang Hideo. Ketika zombie tersebut hendak mau menggigit Hideo, tiba-tiba Hiromi pun datang dan membungkam mulut zombie itu. Tanpa perlu tenaga yang besar, gadis itu membunuh zombie tersebut. Setelahnya Hiromi berjalan menghampiri Hideo dan membantunya untuk berdiri. Hideo pun bangkit dan menyadari bahwa Hiromi hanya berubah menjadi setengah zombie saja. Ia pun pergi melanjutkan perjalanan dan membawa Hiromi bersamanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah troli di tengah jalan dan memprediksi bahwa ia sekarang posisinya dekat dengan pusat perbelanjaan. Ia pun membawa troli tersebut untuk Hiromi dan pergi ke salah satu pusat perbelanjaan tersebut. Sesampainya di sana terlihat kondisi di tempat tersebut sudah sangat kacau dan berantakan serta sepi. Hideo pun masuk ke dalam salah satu toko pakaian dan mencoba beberapa baju yang ada di sana. Ketika mencoba salah satu jaket, tiba-tiba muncullah zombie pemilik toko tersebut di belakangnya. Belum sempat mengambil senjatanya, Hideo langsung diserang zombie tersebut dengan sangat cepat. Pria berkacamata itu berusaha melawannya. Ketika zombie tersebut bersikeras akan menggigit Hideo, tiba-tiba kepala zombie itu dibacok oleh seseorang wanita yang memakai topeng. Nama wanita tersebut adalah Sugomi atau Yabu. Sugomi merupakan salah satu survival di tempat tersebut. Ia tidak sengaja menemukan Hideo karena ia sedang mencari air di sekitar tempat tersebut dengan beberapa orang lainnya. Pada saat akan melanjutkan pencariannya, Sugomi mengajak Hideo untuk pergi dan mengikutinya. Hideo yang merasa akan aman bersama mereka, ia pun pergi dan mengikuti Sugomi beserta kawan-kawannya. Lalu ia memasangkan penutup mata kepada Hiromi agar tidak ketahuan mereka bahwa Hiromi adalah manusia setengah zombie. Sesampainya mereka tiba di pintu masuk dan menaiki tangga, Hiromi dan pria berkacamata itu disambut hangat oleh orang-orang penghuni atap di tempat itu. Mereka berdua diberi tenda hadiah serta makanan di tempat tersebut. Singkat cerita, persediaan makanan orang-orang survival di tempat itu sudah hampir habis. Mereka pun berencana untuk mengambil persediaan makanan yang berada di gudang makanan yang bertempat di basement lantai 1. Yura yang merupakan ketua dari kelompok tersebut meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya.
Namun Hideo menolaknya karena ia beranggapan kalau senjata yang dimilikinya adalah pembawa hoki di dalam kehidupannya. Ketua kelompok itu mengancam akan membunuh Hiromi jika senjata yang dibawa Hideo tidak diserahkan kepadanya. Disinilah terjadi keributan dari kedua belah pihak dan Hideo pun merasakan dilema atas pilihan ini. Namun tak selang beberapa lama, Hiromi pun bergerak dan melawan orang-orang yang hendak sedang memegang tangannya dan mengancamnya. Tanpa ragu Hiromi pun menghempaskan kedua orang tersebut dan saat itu juga penutup mata Hiromi jatuh dan terlepas. Semua orang melihat sebelah mata yang dimiliki Hiromi panik lalu Yura salah satu ketua kelompok itu menembakkan anak panahnya ke kepala Hiromi hingga mengenai dahinya. Setelah itu mereka memukul Hideo karena telah membawa zombie ke area tempat mereka bertahan hidup. Namun Hiromi dirawat oleh Sugomi yang sebelumnya ia adalah mantan petugas medis. Ia meyakini bahwa Hiromi tidak sepenuhnya zombie karena Hiromi masih memiliki denyut nadi pada tangannya dan gadis itu pun masih bisa tertidur. Setelah senjata Hideo berhasil dirampas, telah terjadi konflik antara Yura ketua kelompok dengan bawahannya yang menjadi kepala regu karena memegang senjata tersebut yang bernama Sangyu. Sangyu pun memimpin mereka keluar untuk mengambil persediaan makanan dengan dibantu para pengungsi lain untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sesampainya mereka tiba di basement, tiba-tiba lampu menyala namun mereka tidak menghiraukannya dan langsung mengunjungi gudang makanan. Setelah mereka berhasil masuk dan mengumpulkan makanan tersebut, terdengar lagu bervolume sangat keras di area tersebut. Namun saat itu Sangyu sadar bahwa semua ini ulahnya Yura mantan kepala pimpinannya yang sangat licik. Suara yang diputar sangat ini tentu memicu kehadiran para zombie di tempat tersebut. Tak lama kemudian zombie pun bermunculan dan mulai menyerang kelompok yang hendak sedang mengumpulkan makanan. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri masing-masing tanpa memperdulikan satu dengan lainnya. Beralih ke tempat lain, salah satu zombie yang merupakan salah satu atlet lompat tinggi. Ia mengambil ancang-ancang dan mencoba loncat ke atap melewati pagar pembatas para pengungsi. Dan seketika zombie itu berhasil melompat dan melewati pagar pembatas tersebut. Sesampainya di tempat pengungsian zombie tersebut langsung berulah dan memangsa para pengungsi yang berada di atas atap tersebut. Melihat kejadian ini Sugomi dan Hiromi bersembunyi di balik tenda mereka dan mencoba menghubungi para lelaki yang sedang mengambil persediaan makanan. Namun belum ada respon apapun dari para lelaki tersebut karena mereka pun sama-sama sedang menyelamatkan diri dan sebagian dari mereka sudah mati terbunuh. Hideo yang sedang bersembunyi di balik pintu loker mendengar suara Sugomi yang sedang meminta bantuan lewat walkie-talkie itu. Hideo yang sangat takut untuk keluar akhirnya memberanikan diri untuk pergi melawan para zombie dan meraih walkie-talkie tersebut untuk memberi respon kepada Sugomi. Setelah berhasil mendapatkan walkie-talkie tersebut ia pun mengabarkan bahwa ia akan menyelamatkan Hiromi dan Sugomi yang sedang berada di atas atap tersebut. Di tengah perjalanan ia menemui senjatanya kembali yang sedang berserakan di atas lantai akhirnya ia pun membawa kembali senjata miliknya. Sementara itu Sugomi yang tak bisa menunggu lebih lama lagi akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari atap dan membawa Hiromi berpindah ke basement. Sesampainya di basement ia pun bertemu dengan Yura yang mengajaknya pergi dengan mobil yang ia temukan dengan syarat Sugomi mau bersetubuh dengannya dan meninggalkan Hiromi di tempat itu. Namun Sugomi pun menolaknya, tak lama kemudian di tengah perjalanan Yura pun menunjukkan gejala-gejala aneh yang menunjukkan bahwa dirinya telah terinfeksi virus. Yura yang kesadarannya telah hilang langsung mengejar Sugomi. Di tengah pengejaran Sugomi melihat Hideo yang tengah sedang bersiap menembak ke arah Yura yang sejajar dengan Sugomi. Hideo pun menginstruksikan supaya Sugomi segera menundukkan kepalanya. Yura pun ditembak tepat di bagian kepalanya. Saat hendak bergegas pergi dari sana, terdengar suara Sangyu yang meminta pertolongan mereka dan Hideo pun meminta kembali rompi pelurunya yang dipakai Sangyu. Tak lama kemudian muncul lagi seseorang yang berteriak yaitu Karasuki yang muncul dan berlari kejaran para zombie di belakangnya. Mereka pun bergegas berlari bersamaan. Namun di tengah pelarian mereka terjebak karena di depan mereka kembali bermunculan para zombie sehingga mereka terkepung di antara para zombie-zombie yang mengejarnya. Tak ada jalan keluar lagi. Pria berkacamata itu pun memutuskan untuk menembaki para zombie tersebut dengan sisa peluru yang dimilikinya. Mendengar hal tersebut Hiromi yang baru terbangun dari tidurnya berkata kepada Hideo dan menyemangatinya. Tentu saja hal tersebut membuat Hideo menjadi lebih bersemangat dan maju sebagai penembak jitu.
Sugumi, Sangyu dan Karasuki mereka bertiga pun ikut bergerak membantai para zombie membantu Hideo dengan sekuat tenaganya. Namun sayangnya dalam pertempuran ini Sangyu dan Karasuki mati terbunuh dan menyikasan Sugumi dan Hideo yang hendak bertahan hidup. Setelah mereka mengira bahwa para zombie sudah tuntas mati dibunuh oleh mereka, tiba-tiba muncul zombie atlet lompat tinggi menghampirinya. Beruntungnya Hideo masih menyisakan peluru terakhirnya dan langsung menembakkannya tepat di kepala zombie tersebut. Akan tetapi zombie tersebut tidak langsung metong. Ia pun kembali berdiri dan memandang ke arah Hiromi lalu berlari menghampiri gadis SMA tersebut. Pada akhirnya mereka pun berhasil membantai para zombie itu sampai tidak ada yang tersisa. Tak lama kemudian mereka bertiga bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil yang ditemukannya. Mereka pergi ke Gunung Fuji bertujuan untuk menyembuhkan Hiromi yang masih terinfeksi virus tersebut. Karena sebelumnya mereka mengetahui informasi tersebut dari artikel yang telah mereka baca kala itu. Demikian film pun berakhir. Minangdeng laka Minangsweng. Minangsweng laka Minangdeng. Admin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.